Shalom, haleluya, selamat hari Minggu, selamat beribadah dimanapun kita berada, yang ada di rumah, yang ada di gereja, dan yang ada di mana-mana hari ini. Kita bersyukur karena kita punya kesempatan untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Nah, sebelum itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi yang indah ini kami bersyukur di mana Tuhan sekali lagi memberikan kami waktu untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sertai kami, urapi kami dalam keadaan apapun kami hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di dalam pribadi kami, menjaga, memelihara, dan terus-menerus memberkati kami. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, pagi hari ini kami siap untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Iya Bapa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini di mana kita dapat melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 8 ayat yang ke-24 sampai kepada ayat yang ke-25 berbicara kepada kita. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, saya senang sekali mengajak kita melihat satu tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu kita perlu mengutamakan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita melihat di sini bahwa Petrus adalah nelayan yang handal dan hebat, ya. Dia mengetahui segala jenis-jenis angin yang berbahaya, ya. Suatu hari, ya, satu saat ada angin ribut mengamuk. Petrus dan para murid lainnya ketakutan, ya. Mereka tahu, ya, angin tersebut dapat menghancurkan kapal mereka, ya. Nah, murid-murid Yesus itu serentak berteriak membangunkan Yesus. Mereka berteriak, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Sementara Yesus sedang tertidur lelap, ya. Di situ kita dapat melihat bagaimana murid-murid Kristus, ya, murid-murid Yesus yang mengalami perasaan takut, ya, padahal mereka bersama-sama dengan Tuhan dalam perjalanan tersebut. Nah, di sini kita dapat melihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat berbeza sekali respon Yesus dan para murid saat berhadapan dengan situasi yang begitu menakutkan, ya, di dalam perjalanan mereka, di mana respon murid-muridnya itu mereka merasa takut, mereka akan binasa, tetapi Yesus tidak mengalami atau tidak merasa apa-apa. Dia mengetahui kuasa Tuhan itu lebih berkuasa. Nah, demikian juga kita dapat melihat sangat berbeza, ya, respon orang yang mendirikan rumah di atas batu dengan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila kali terakhir kita meresponi badai kehidupan dalam hidup kita dengan tenang dan dalam keadaan damai sejahtera? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak di antara kita orang-orang percaya yang di saat mengalami badai, ya, rintangan, mereka akan merasa menggelebah, ya, mereka merasa khawatir di dalam kehidupan mereka karena mereka tidak terus-menerus menaruh kepercayaan kepada kebenaran firman
Tuhan di dalam kehidupan mereka. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat yang kedua itu mengatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi atas kita oleh karena pengenalan kita akan Kristus di dalam kehidupan kita. Banyak orang di antara kita yang ingin hidup melimpah dalam kasih karunia dan damai sejahtera, tetapi sangat sedikit sekali yang mau meluangkan waktu untuk mengenal Kristus. Baca firman Tuhan saja malas, ya. Merenungkan firman Tuhan saja malas, ya. Di sini kita dapat melihat, ya. Kita dapat tidur, ya, pada waktu subuh di saat kita selesai menonton bola sepak. Sementara paginya kita bekerja, ya. Nah, ada juga di dalam kehidupan kita dapat melakukan overtime sampai larut malam dengan jawatan kita, ya, dan juga dengan bisnis kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat menghabiskan waktu berjam-jam, ya, di dalam kehidupan kita. Demikian juga kita dapat menghabiskan berjam-jam mengikuti mesyuarat ini, mesyuarat itu, dan lain sebagainya, ya, di dalam kehidupan kita. Pada saat membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mendengar khotbah, kita berkata, Tuhan pasti mengerti kalau saya ini sedang 25 menit, ya, 35 menit atau 45 menit mendengar firman Tuhan. Baru 10 menit banyak sudah orang yang mulai menguap, tertidur karena firman Tuhan. Coba kalau menonton bola, coba kalau main telepon, berjam-jam kita tidak akan merasa mengantuk. Tetapi kalau mendengar kebenaran firman Tuhan, 3-4-5 menit mata sudah mulai tertutup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita pertahankan sikap seperti itu, jangan harap setiap kali dengan datangnya hujan, banjir, dan badai di dalam kehidupan kita selalu ketakutan. Karena kita tidak pernah mengutamakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan. Mari kita ubah sikap kita, ya. Kita memperlakukan kebenaran firman Tuhan itu, atau kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu dengan baik di dalam pribadi kita, di dalam kehidupan kita. Kita perlu mengutamakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhan itu baik adanya di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan penolong kita. Jadi kita perlu mengutamakan kebenaran firman Tuhan di dalam pribadi kita. Barulah kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang tetap mengandalkan firman Tuhan dimanapun kita berada. Dalam keadaan apapun kita tetap mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan hanya sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana Engkau mengajar kami untuk tetap mengandalkan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau berbicara, Engkau menegur kami, supaya kami tetap mempertahankan iman percaya kami di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau terus memberkati anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Urapi mereka, berkati mereka. Dalam keadaan apapun mereka saat ini, Tuhan, kami percaya Tuhan menjadi kekuatan, Tuhan menjadi berkat di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Apapun keadaan anak-anak-Mu saat ini, Tuhan, berkati, urapi seluruh kehidupan. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat-berkat Allah terus mengalir di dalam kehidupan kami, memberkati kami, mengurapi kami di dalam setiap kehidupan kami.
Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin.